Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Ahmad M. Yahya dengan NBI 1432000132. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginput data vektor dan data raster. Data vektor merupakan yang dipresentasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu titik, lens, dan poligon. Sedangkan data raster termasuk foto udara, citra, PTRBI, dan untuk resolusinya tergantung ukuran pikselnya. Pertama, saya akan memasukkan data vektor terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan add layers, klik kanan, terus add data. Di sini saya akan memasukkan data vektor, add vektor, nah untuk di sini poligon saya pakai daerah Surabaya. Terus untuk lines saya pakai jalan, dan untuk titik di sini saya pakai bangunan. Nah, ini termasuk data vektor. Terus untuk input data raster sama sedangkan untuk menginput data raster pertama data. Di sini saya akan memakai PTRBI. Nah, ini termasuk data raster. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan proses georeferencing pada PTRBI ini. Georeferencing adalah proses transformasi data yang belum mempunyai koordinat geografis menjadi data yang mempunyai koordinat geografis. Di sini saya akan melakukan georeferencing dengan cara menggunakan lintang bujur. Pertama-tama, klik layers, properties. Untuk menggunakan lintang bujur, di sini saya menggunakan WGS 1984. Oke. Selanjutnya kita zoom in pada titik koordinat di sebelah sini. Nah, selanjutnya terus tekan add control points. Saya akan pilih titik koordinat di sebelah sini, terus tekan klik kanan, input DMS offline and light. Nah, untuk ruang latitude yaitu 112, 37, dan 30. Selanjutnya untuk latitude yaitu 07, 15, dan 0. Dan untuk titik koordinat selanjutnya yaitu di sebelah sini, kanan pojok atas. Add control lagi, di kanan input DMS. Saya akan masukkannya angkatnya dulu. Jika setelah kita memasukkan koordinat terus keluar seperti ini, maka tekan ini. Nah, untuk koordinat selanjutnya yaitu sebelah kanan bawah. Add control point, klik kanan, input DMS.
Untuk titik nomor 4 yaitu di sebelah kiri bawah, zoom in lagi di sebelah sini. Add control point, klik kanan, input TMS, nah setelah memasukkan titik koordinat, kita akan melihat RMS-nya. Di sini RMS-nya 2, sekian. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan georeferensi UTM. Pada peta RPI saya ini terdapat 3 daerah, yaitu daerah Gresik, daerah Surabaya, dan daerah Bangkalan. Untuk melakukan georeferensi UTM, caranya hampir sama dengan melakukan georeferensi lintang bujur. Pertama-tama, klik kanan layers, pilih properties, pilih project coordinate system, terus pilih UTM, pilih WGS 1984, terus pilih shorten. Nah, di sini banyak sekali zona yang berbeda-beda. Untuk menentukan zona yang akan kita pilih, caranya kita lihat di sini. Pada peta RPI saya, tiga daerah tersebut terdapat di sini. Maka dari itu saya akan menggunakan 49S. Saya akan menggunakan WGS 1984 zona 49S. Oke. Setelah itu kita zoom in di sini untuk memasukkan koordinatnya. Add control points. Klik kanan, pilih inputs X dan Y. Jika seperti ini, klik bumi lagi. Setelah itu pilih zoom in sebelah pojok kanan atas, add control points, sini klik kanan, input X dan Y, masukkan angkanya, terus zoom in untuk koordinat yang ketiga, yaitu di sebelah pojok kanan bawah. Add control points, klik kanan, input X dan Y, yaitu zoom in untuk koordinat yang keempat, yaitu di sebelah pojok kiri bawah, zoom in sebelah sini, add control points, klik kanan, X dan Y, masuk angkanya, oke. Nah, sekarang kita cek RMS-nya. Nah, RMS di sini adalah 8, sekian, dan sedangkan yang diminta oleh Butika yaitu di bawah 3. Maka dari itu
kita klik select link untuk memperbaiki koordinat yang kurang akurat. Nah, kita select link, pindahkan ini di sini di yang hijau. RMS-nya masih di 5. Kita perbaiki lagi. Select link lagi. Kita pindahkan di titik hijau. Ini. Terus kita zoom yang di koordinat titik 3. Select link, pindahkan. Kita pilih, kita zoom in yang titik 2 juga. Select link, pindahkan di titik hijau. Nah, RMS-nya sudah di 2, sekian. Itu cara melakukan georeferencing secara georeferencing DM. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdur Ilmi, NPI 14320001119. Saya akan melanjutkan tutorial dari teman saya, yaitu melakukan digitasi. Sebelumnya digitasi itu ada 3, yaitu point, plane, sama polygon. Kita mulai dari yang pertama, yaitu line dulu saja. Pertama kita lakukan klik katalog, terus pilih mana yang kita save. Karena data kita ada di download, terus kita taruh sini, klik new, setelah itu save file. Terus ini kita ubah pos desa. Ininya kita ke polyline dulu, edit, masukkan yang WGS 1984 TM Zone 49S. Oke, ini sudah di sini ya, tapi datanya belum keluar karena kita belum melakukan digitasi. Kita klik yang ini, terus editor, start editing. Setelah itu kita pilih yang ini ya, create features, klik line nya. Kita mulai line dulu. Kalau kita tanda plus gini, kita mulai. Yang garis-garis hitam ini kita titik-titik. Ini kita zoom. Kali ini saya memilih desa Delemer. Kita garisi yang batas desanya. Kita zoom kalau kurang jelas. Ini setelah itu sampai kita bersih semua batas-batas desanya.
geser. Ini yang garis-garis hitam ya. Ini sampai sini, sampai semuanya batas kita tutupi. Atas kalau yang terakhir ini kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali di sini. Sudah kan, sudah muncul garis. Setelah itu kemudian kita ke editor lagi, klik stop editing, terus klik yes, selesai. Sudah kan ini. Selanjutnya kita ke polygon, sama seperti tadi, kita new, shape files, kita klik land use. Ini kita ke polygon, edit, kita masukkan WGS tadi, klik OK. Selanjutnya kita klik editor seperti langkah-langkah yang tadi. Lanjut ke sini, land use, kita klik polygon ya sudah. Kita pilih area yang hijau-hijau ini. Kita pilih yang mana? Yang sini saja ya. Kita klik 2 kali seperti ya. Pilih yang hijau-hijau saja. Sudah. Terakhir kita klik 2 kali. Setelah itu kita ke editor, stop editing, yes. Yang terakhir kita buat yang poin seperti langkah awal, new, shapes. Kita mau pilih yang mana? Kalau saya mau yang rumah sakit. Ini poin. Setelah itu WGS, oke. Sebelum itu kita klik 2 kali di sini. Kita pilih yang logo ini, ada 3 ya. Saya pilih yang tengah-tengah aja. Oke. Kita cari tadi editor, stop editing. Di rumah sakit di wilayah desa Glamer itu di sini. Klik 2 kali. Bentar. Rumah sakit sudah. Lanjut.
Udah, editor, stop editing. Kita yes, sudah selesai. Kalau kita ingin melihat yang misalnya ya, yang land use seperti ini, kita hilangkan. Ini akan muncul yang kita land use tadi. Kalau mau ke batas desa atau polyland tadi, berarti kita rumah sakit hilangkan dan sama ini tadi yang desa Drumer tadi. Terus untuk cari tahu rumah sakit, berarti yang rumah sakit ini kita hilangkan, rumah sakitnya di sini. Sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Fernandika Rifanda dengan NBI 143200020, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Prodi Teknik Sipil. Dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana mengekspor data dari ArcGIS ke dalam Excel, memunculkan luasan untuk daerah yang akan kita kerjakan, dan juga memasukkan data kependudukan, kepadatan penduduk dari Excel ke dalam ArcGIS-nya. Untuk langkah pertamanya, seperti biasa, kita buka aplikasi ArcGIS-nya. Dalam tampilan awal seperti ini, lalu kita pilih Add Data. Add Data ini terletak pada bagian bawah Selection. Lalu kita cari data yang akan kita kerjakan atau kita inputkan. Di sini saya akan menggunakan data dari Kecamatan 4. Jadi data yang kita kerjakan dalam video kali ini adalah data seperti ini, yaitu dalam bentuk vektor. Lalu untuk langkah yang selanjutnya, kita akan melakukan toolbox atau project transformation, mengganti kode UTM. Kita cari toolbox. Di bawah kata help ini ada toolbox dengan warna merah. Lalu kita cari data management tool, lalu projection and transformation. Dan ini adalah untuk input dari vektor ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya data dari raster, teman-teman juga bisa pakai raster ini. Kalau untuk kali ini kita akan menggunakan data dari vektor dengan klik project ini 2 kali. Jadi teman-teman tinggal masuk ke toolbox. Saya ulang sekali lagi, toolbox, terus cari projection and transformation, lalu ketik project 2. Nah, ini adalah input awalan atau mungkin awalan dari project ini. Di sini ada tertera input dataset or feature class. Ini kita pencet, lalu kita ketik nama dari file yang kita masukkan tadi. Sambil menunggu loadingnya data. Terus ini adalah input coordinate system. Jadi nanti kita akan mengubah koordinat sistemnya. Dan ini adalah awalan input koordinat sistemnya. DGJS WGS underscore 1984. Ini adalah input awalnya teman-teman. Dan untuk output dataset ini adalah tempat kalian menyimpan datanya tadi. Untuk yang kita rubah kali ini adalah output coordinate system. Nanti kita ubah ke kode UTM-nya. Untuk mengubahnya kita klik tanda ini sebelah kanannya output ini. Lalu kita cari project coordinate system. Kita cari kode UTM ini, lalu kita cari yang WGS 1984. Lalu nomor 2 ini sorted namespace. Nah, di sini ada tampilan berbagai macam kode UTM. Untuk zonanya kita lihat dari 1S sampai 60S. Jadi untuk teman-teman yang bingung harus pakai kode yang mana, teman-teman bisa lihat untuk daerah yang dimasukkan atau data vektornya. Teman-teman bisa cek nih di zona UTM Indonesia masuk ke daerah mana. Kalau misal saya kan datanya pakai Surabaya, secara nggak langsung Surabaya masuk zona 49S. Jadi teman-teman nanti kode UTM-nya langsung masuk 49S.
Kalau dirasa sudah dicek semua, kita tinggal oke. Lalu kita tunggu untuk project penggantian kode inputnya. Nah, untuk mengetahui berhasil enggaknya, teman-teman bisa lihat informasi loading di bawah ini, decimal decrease ini. Nanti mungkin kalau misal teman-teman gagal atau enggaknya, akan ada informasi lebih lanjutnya di daerah notifikasi bawah sini. Jadi untuk teman-teman ketika habis mengklik tombol project tadi, diusahakan untuk memperhatikan project yang informasi di bawah ini, karena nanti sebagian mungkin ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau misal tadi berhasil, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Kalau semisal pun belum berhasil, teman-teman bisa mengulangi ke langkah-langkah yang sudah saya sebutkan. Dan tiap laptop atau mungkin tiap software pun loading penghitungan kode projectnya nanti berbeda ya teman-teman. Kita nggak bisa samakan antara laptop yang satu dengan lainnya, mungkin dari batas penyimpanan atau mungkin dari batas berkas-berkas teman-teman yang ada di laptop itu juga sangat mempengaruhi. Jadi kita juga nggak bisa kalau misal harus menganggap semua loading alat project tadi sama. Kita tunggu sampai keluar hasilnya. Dan untuk video kali ini sesuai yang sudah saya jelaskan, kita bisa mengekspor data dari GIS ke dalam Excel, dan juga kita bisa memasukkan data dari Excel ke dalam GIS, dan juga menampilkan nanti luasan di dalam petanya. Nanti kita bisa tahu luasan di daerah kecamatan-kecamatan yang ada di peta ini. Supaya ini teman-teman bisa tahu luasan-luasan daerahnya, kepadatan penduduk, dan juga lainnya. Nanti kita akan sampaikan dalam video kali. Lalu teman-teman usahakan laptopnya yang harus misal kita loading toolbox seperti ini. Nah, ini sudah keluar notifikasi yang sebelah kanan ini project. Jadi kalau tandanya ada palu sama tombol warna hijau itu, selanjutnya kita berhasil. Untuk langkah selanjutnya, kita akan memasukkan data kepadatan penduduk yang berasal dari Excel ke dalam ArcGIS. Untuk langkah pertamanya, kita klik kanan kecamatan 4 project. Oh iya teman-teman, ini adalah layer yang sudah kita project tadi dari toolbox. Ini adalah layer yang baru, tampilan yang baru. Sebelumnya tadi kan cuma ada kecamatan 4. Selesai kita toolbox atau project juga, hasilnya sudah keluar. Dan ada 2 layer, yaitu kecamatan 4 project dan juga kecamatan 4. Yang akan kita masukkan datanya dari Excel ke dalam GIS adalah yang kecamatan 4 project ini. Kita klik kanan, open attribute table. Ini adalah datanya. Nanti kita akan menambahkan data kepadatan penduduk, tepatnya di sebelah kanan dari sheet area ini. Mungkin ada yang bertanya bagaimana menambahkan tabelnya atau mungkin tabelnya ditambahkan. Kita klik ini ya teman-teman ya, table option ini ya. Kita klik. Lalu ada pilihannya seperti ini, kita pilih yang add field. Tampilannya kan seperti ini. Dalam layar ini kita bisa menamakannya sesuai keperluan kita. Contohnya pada video kali ini, saya akan menambahkan file dengan data underscore, kita singkat aja. Namanya seperti ini. Lalu untuk tipenya kita pilih yang lalu kita oke. Sudah masuk tabel 1. Lalu untuk menambahkan atau mungkin menambahkan angka-angka data yang akan kita masukkan, tentunya tidak langsung kita klik ini teman-teman. Kita harus pilih yang editor ini. Editor kita klik.
lalu start editing. Lalu kita pilih kecamatan yang akan kita olah datanya. Tadi kan kita klik kanan dari kecamatan start project 7. Sekarang nggak langsung kita untuk start editingnya juga. Nah, seperti ini. Nah, untuk datanya sendiri saya sudah ada dari Excel. Ini adalah datanya. Nah, yang akan kita masukkan adalah yang sesuai dengan WADMKC. Jadi teman-teman paduannya yang ini. Sukomanunggal, Sawan, Nakersanti sampai Tenggilis Mejoyo. Nah, lalu untuk memasukkannya bagaimana? Kita lihat dulu di Excel. Kita cari nama WADMKC-nya pertama Sukomanunggal. Saya beri contoh Sukomanunggal. Lalu kita di sini mencari kecamatan yang namanya Sukomanunggal. Kepadatan penduduk per kilometer perseginya. Ini akan kita pindah ke dalam ini. Ada dua metode dalam masukkan tabel ArcGIS-nya. Yang pertama kita pakai kode manual dengan cara diketik seperti biasa, dan juga yang kedua memakai mode copy and paste. Jadi teman-teman tinggal copy sama paste doang, biar bisa menyingkat waktu dalam pengerjaannya juga. Saya beri contoh satu, Sukomanunggal. Kita copy ini. Kalau sudah, kita pindah ke ArcGIS-nya. Kita pilih Sukomanunggal yang pertama dulu. Langsung kita klik kanan ya teman-teman ya, di area tabel pertama. Langsung kita klik kanan, lalu paste. Seperti ini. Lalu saya beri contoh sekali lagi, daerah Sawahan. WADMKC Sawahan. Kita cari di sini datanya Sawahan. Kita kontrol, copy. Di sini langsung diklik kanan teman-teman ya. Paste. Nah, teman-teman bisa lakuin cara seperti itu sampai benar-benar data dari WADMKC-nya selesai sampai Tenggilis Mejoyo. Teman-teman bisa pakai cara yang seperti itu daripada harus dengan cara yang manual. Mungkin dengan cara seperti itu teman-teman bisa menyingkat waktu dalam pengerjaan. Jadi ini adalah tampilan dari teman-teman setelah mengisi tabel yang ada datanya di Excel ke ArcGIS. Setelah teman-teman mengisi datanya lalu ke ArcGIS, teman-teman bisa mengeceknya sekali lagi datanya apakah sudah benar. Kalau memang sudah dirasa benar, kita akan menyimpannya. Untuk langkah menyimpannya kita tetap kayak tadi ya, di editor, lalu save, lalu stop editing. Do you want to save your edit? Akan keluar seperti ini teman-teman ya. Kita klik yes. Nah, ini secara otomatis akan menyimpan data yang sudah kita masukkan dari Excel ke dalam ArcGIS-nya. Lalu kita silang. Lalu langkah selanjutnya adalah kita memasukkan data luasan area ini yang nantinya akan kita tampilkan dalam peta ini. Jadi untuk langkah selanjutnya kita klik kanan seperti tadi di kecamatan Start Project, lalu upon tribute table kita akan menambahkan tabel, dan caranya sama seperti tadi di tabel option lalu add field. Nah, untuk kali ini saya akan menamakannya dengan luas area. Satuannya saya akan menggunakan hektar. Iya, hektar. Seperti ini teman-teman ya. Lalu untuk tipenya seperti tadi, pakai double. Lalu kita klik OK. Nah, untuk memasukkan datanya ini, sebenarnya untuk luasan areanya sudah ada di shape area ini. Cuma kita akan memindahkannya untuk ditampilkan di petanya. Jadi kita nggak perlu memindahkan satu-satu, karena ini mungkin juga satuannya sudah berbeda dengan ini. Jadi kita tinggal masuk ke editor untuk mengubah datanya. Editor, start editing. Kita pilih kecamatan Start Project, lalu OK. Lalu kita memindahkan data ini ke hektar. Mungkin ini satuannya meter, jadi kita ubah ke hektar. Jadi kita nggak perlu menulis atau mentranslate dari satuannya. Kita langsung klik di head kepala tabel ini, close area. Kita klik kanan.
lalu calculate geometry. Nah, akan tampilannya seperti ini. Untuk propertinya sudah benar area, karena kita akan nanti memunculkan area. Lalu untuk unit ini adalah satuan, jadi kita ubah ke hektar, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, dirasa angkanya panjang-panjang, nanti kita tampilkan di peta agak kurang maksimal. Untuk kali ini saya akan mengurangi angka di belakang koma. Jadi nanti kita bisa mengatur 3, 4, atau 1, atau mungkin berapapun itu angka yang di belakang koma. Caranya tetap sama, kita klik di head kepala ini, di kanan, lalu masuk properties, kita masuk nomor ini. Number of decimal place. Ini adalah tempat kita mengatur angka berapapun di belakang koma. Untuk video kali ini saya akan menggunakan 2 angka di belakang koma. Kita cukup mengurangi. Jadi 2. Lalu kita klik OK. Kita klik apply. Lalu OK. Nah, seperti ini. Ini adalah datanya. Lalu untuk menyimpan tetap sama teman-teman ya. Kita klik editor. Start editing. Yes. Seperti ini. Lalu langkah untuk memunculkan data yang sudah kita masukkan barusan adalah seperti ini. Kita klik kanan di kecamatan 4 project. Kita properties. Lalu ada tampilan seperti ini, berbagai macam layer dari properties, mulai dari general, short, selection, sampai HTML. Kita pilih label. Nah, untuk pertama kita harus centang ini, label features in this layer. Kalau tidak kita centang, nanti layar tidak akan mengeluarkan data yang sudah kita masukkan tadi. Kita centang. Lalu pilih ke label field ini. Kita pilih WADMKC teman-teman ya, yang sudah kita masukkan di kode JVM tadi. Ini. Lalu expression. Nah, double click to add field into the expression. Ini kita pilih luas area teman-teman ya, data yang ingin kita tunjukkan tadi. Luas area kita pencet, lalu append seperti ini. Kalau sudah dirasa ada WDMKC dan juga luas area, kita klik OK. Lalu kita apply. Lalu kita OK. Nah, ini adalah data-data yang sudah kita masukkan tadi, yang kita tampilkan dalam jumlah peta yang kita kerjakan ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan merubah atau menyimpan data yang sudah kita kerjakan tadi dalam Excel. Jadi data yang akan kita simpan adalah dari table. Data ini teman-teman ya, kita simpan ke dalam Excel. Jadi teman-teman nggak perlu menulis atau mungkin memfoto atau mungkin lain sebagainya, barangkali buat laporan atau lain. Atau teman-teman bisa langsung menyimpannya tabel Excel ini dengan cara masuk ke toolbox. Lalu kita cari di sini conversion tool. Ini teman-teman ya, conversion tool. Kita pilih tabel to Excel. Jadi tabel tadi diekspor ke Excel. Kita klik 2 kali. Akan ada tampilan layar seperti ini, input table. Kita pilih kecamatan 4 project yang ada tabelnya tadi. Output Excel file. Ini adalah tempat kita menyimpan file nanti. Jadi teman-teman bisa memilih dokumennya. Barangkali sudah disiapkan. Untuk video ini saya sudah siapkan di download. Kita namain tabel ini. Lalu kita klik save. Lalu kita klik OK. Kita tunggu loading di bawah ini sampai keluar informasi selanjutnya. Nah, kalau sudah keluar informasi hijau seperti ini, tandanya sudah berhasil menyimpan. Lalu kita cek ya teman-teman ya. Kita tadi taruh di SPC, download. Nah, ini tabel Excel. Kita cek.
sambil menunggu datanya loading. Nah, ini adalah data yang sudah kita ekspor tadi, teman-teman ya, yang dari tabel ArcGIS-nya tadi. Teman-teman tinggal mengolahnya, barangkali membutuhkan nanti buat laporan atau lainnya, teman-teman bisa tinggal mengubah data-datanya di sini. Jadi untuk teman-teman nanti tinggal mengolah datanya, bagaimana untuk selanjutnya. Jadi cukup sekian untuk video ArcGIS-nya tentang menampilkan luasan daerah, memindahkan data dari ArcGIS ke Excel, mengolah data dari Excel dan juga ke ArcGIS. Saya Yoga Fernandi Karifanda, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk saudara Yoga. Perkenalkan, nama saya Faris Arsasuta dengan NBI 1432000046. Di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat peta atau layout peta. Di sini saya memiliki contoh peta Surabaya bagian selatan. Untuk keterangan yang ada di peta ini yaitu kecamatan dan luas area. Contohnya seperti Lakar Santri, Bupakis, Wonokromo, dan lain-lain. Luas areanya contohnya seperti Wiyung 1167,35 dan sebagainya. Selanjutnya, sini saya akan menambahkan jumlah kepadatan penduduk pada area Surabaya Selatan ini. Yang pertama yaitu caranya klik kecamatan 4, kemudian klik kanan, pilih properties, selanjutnya pilih quantities. Untuk value-nya kita ganti data KPDK. Untuk KPDK sendiri yaitu padatan penduduk. Selanjutnya untuk warnanya sendiri terserah ya. Di sini saya menggunakan warna hijau saja. Untuk kelas klasifikasinya 5, kemudian oke. Nah, ini sudah muncul warna hijau ya. Kemudian ada warna hijau muda, ada hijau tua. Untuk warna hijau yang muda yaitu padatan penduduknya lebih rendah dibandingkan dengan warna hijau yang lebih tua. Contohnya seperti sawahan, yaitu padatan penduduknya lebih padat dibandingkan Lakar Santri yang warnanya lebih muda. Selanjutnya kita akan membuat peta atau layout peta, yaitu dengan cara klik file, kemudian pilih patch and print setup, kemudian ini centangnya dihilangkan ya. Untuk ukuran kertasnya sesuai kebutuhan. Ini saya menggunakan ukuran A3. Untuk satuannya menggunakan inci, kemudian orientasi kertasnya menggunakan landscape dan oke. Nah, untuk memunculkan ukuran kertasnya tadi yang sudah dipilih, kita pilih ini pojok ini, ada tulisannya layout view, kita pilih klik kiri. Nah, muncul. Kita sesuaikan saja untuk petanya. Belum membuat keterangan di sini, kita atur dulu ya petanya ya. Untuk mengatur peta yang ada di sini kita menggunakan 3 tools. Nah, di sini yaitu zoom in, zoom out, dan pan. Untuk zoom in sendiri yaitu untuk memperbesar peta. Untuk memperkecil peta kita menggunakan zoom out. Nah, seperti ini ya. Untuk menggeser peta, nah kita geser-geser saja. Kita sesuaikan ya. Kita bisa kita langsung menggunakan skala 1:60.000. Enter.
Ini kita sesuaikan ya. Sorry, kita sesuaikan untuk petanya. Nah, petanya jangan di fullkan sampai sini ya, karena di sini kan ada keterangan-keterangan nantinya. Kita sesuaikan saja. Oh, skalanya tidak ganti lagi ya, atau banding 60. Kita paskan kurang besar ya. Kita paskan menggunakan full pen. Pas. Selanjutnya kita mengatur grid pada peta ini, yaitu dengan cara klik pada peta, kemudian klik kanan, properties. Selanjutnya kita pilih grid ya, kemudian new grid. Ini ada 3 pilihan. Saya pilih measure grid, dan next. Intervalnya bisa diatur ya, tapi saya pilih next aja, next, finish, dan klik OK. Nah, ini sudah muncul gridnya. Nah, sebelum membuat keterangan yang ada di sini, kita membuat garis tepi kertas ya. Untuk membuatnya yaitu dengan cara kita memanfaatkan garis yang ada di pinggir ini ya, pojok-pojok ini. Membuat garis bantu, kita klik saja ininya, klik, dan untuk pojok selanjutnya kita klik, dan pojok yang bawah kita klik. Nah, setelah membuat garis bantu, kita membuat garis tepinya yaitu dengan cara pilih rectangle, kemudian kita buat kotak. Nah, untuk membuat kotak lebih mudah dengan garis bantu ya, langsung otomatis. Nah, selanjutnya kita pilih pencet kotaknya, kemudian pilih properties. Untuk fill colornya kita pilih no color, dan outline colornya di sini saya ingin warna hitam ya. Oke, ini sudah ada garis tepinya ya. Kemudian kita atur petanya. Lihat ya. Mengatur ini kita ke bawah, saya catat ke sini, kita geser ke kanan sedikit, saya tidak mepet. Nah, yang atas kita geser ke bawah, kita tarik ke bawah sedikit. Kemudian langkah selanjutnya kita memberi keterangan ya, keterangan yang ada peta ini. Sebelumnya kita membuat garis bantu terlebih dahulu, kita pilih ini garis bantunya, kemudian kita paskan sini ya, untuk atasnya paskan ini, kemudian ini
Untuk yang bawah kita coba buat garis bantu ini ya. Nah, selanjutnya kita membuat rectangle seperti tadi ya. Kita klik rectangle, kemudian kita tarik, kemudian klik kanan, properties, colornya kita pilih no color, untuk outline colornya kita pilih hitam ya. Oke, seperti ini. Untuk nama yang di atas biasanya tertera nama peta tersebut. Sini untuk memberi nama yaitu klik teks, kemudian pilih peta kanan properties, kita kepadatan penduduk 8 tahun 2021 ya. Kita pilih yang center. Nah, oke. Untuk memperbesar tulisan tersebut kita pilih ini ya, font size, kita atur sendiri ukurannya kurang besar ya. Pas kita atur dan kita buat garis lagi lalu besar ya. Tambah satu ini ya, atau di sini. Untuk menghilangkan garis bantu kita bisa klik kanan kemudian clear white. Untuk jarak kotak selanjutnya kita beri satu strip aja. Nah, ini untuk membuat kotak kita pilih triangle ya, dan sini kita klik kanan properties, pilih colornya kita color, untuk outline colornya kita pilih oke. Dan selanjutnya kita atur arah angin ya, mata angin ya, arah mata angin dan skala. Skala ada dua, yaitu skala angka dan skala bar. Untuk memberi arah mata angin dan skala itu dengan cara klik insert, kemudian north arrow. Ini terserah ya, menggunakan yang mana. Ini saya menggunakan ini juga. Nah, ini kita bisa perbesar dan perkecil, kita atur mungkin. Kita atur, kemudian kita pilih insert lagi, kita akan pilih skala angka. Oke, bisa atur. Nah, pilih
klik kanan, oke. Untuk perbesarnya pilih ini ya. Tetap betul. Sesuai mungkin selanjutnya kita memberi latar, kita pilih ini, kita klik properties, itu division unitnya kita pilih kilometer, labelnya kita km, klik OK, kita perkecil sekarang. Ini kita buat garis bawah. Membuat rectangle seperti tadi, yaitu klik rectangle, kemudian kita tarik, kita klik kanan, properties, klik colornya, kita bentuk outline colornya, klik kanan, oke, sudah. Selanjutnya kita di agenda ya, kita klik jarak 1 strip, pilih full agenda. Caranya yaitu kita klik insert, kemudian insert legenda, pilih next, kemudian next, ini kita paskan mungkin. Untuk mengganti tulisan yang ada di sini, kita bisa klik di sini, kita hapus, kita delete, kemudian ini kita pilih layout, ada nah ini sudah ada di sini ya, kita paskan, kita hapus, sini kita pilih itu ke atas ya, di rectangle, di kanan properties, di color, hitam, selanjutnya kita kasih insert ya, sepertinya ini terlalu besar jadi
bawah lebat data tes. Kita hapus garis bantunya, di kanan clear guide, dan kita ini kita klik punya dan kita tarik ke atas, kita ataskan ini kita clear guide, kita tarik ke atas, insert ya, beri garis bantu sini, kasih insert yaitu data frame, kita sesuaikan. Baik. Pada data frame ini kita untuk mengatur insert, kita klik data frame, klik kanan, data, kita bisa masukkan data Surabaya ya, kemudian vektor, bukan dan administrasi saya klik, selanjutnya kita klik lagi data, di kanan ada data, dia pilih tempat ya. Untuk administrasi Kecamatan Surabaya kita klik dan klik kanan, kita hilangkan garisnya dan warnanya ya, kita bisa merubah warnanya. Untuk outline colornya kita bikin color, bikin color kita pilih seperti ini. Untuk tempat ini kita warna hijau guys. Oke, kemudian kita tambahkan teks insert, kita atur guys, bertulis dan kita membuat rectangle lagi ya, pasta, klik kanan, properties, color, outline hitam, oke, seperti ini.
iya. Oke, ya. Di kanan untuk menaruh marker seperti ini. Selanjutnya kita memberi keterangan nama kelompok ya. Sepertinya kurang cukup, kita kecilkan saja ininya, kecilkan lagi 14, kita atur lagi. Supaya cukup ya, cukup untuk keterangan sumber data, untuk keterangan nama kelompok. Atas ini, atas. Tarik ke atas, juga kita ukuran kita hilangkan garis itu dan catatan B, tarik ke atas, dia kita kecilkan ya supaya cukup, ke atas, garis bantunya kita tarik ke atas, ini kita buat di nama kelompok ya, kita insert logo, ini logo universitas, insert dan kelompok kita menulis nama kelompok ya, ini saya kelompok 6, sini kelompok 6 terdiri dari 4 anggota ya.
kemudian kita klik OK, kita atur lagi. Atur ukuran font. Pokoknya ini ya, pokoknya oke, kita klik rectangle lagi ya. Selanjutnya kita beri keterangan seperti sistem grid, berdata, dan pembuatan, dan lain-lain. Ini kita pilih rectangle, kita tekan properties, color, no color, dan color hitam, oke. Kita tekan teks ini, klik kita klik di kanan pakai kliknya nama dan ITM ya. UTM dan WGS zona 49S. Untuk Surabaya sendiri zona UTM-nya yaitu 49S yang telah dijelaskan oleh Saudara Fandi. Ada langkah pertama dan kedua. Ya, BGS zona 49S. Dan untuk sistem gridnya, maaf, untuk berdatanya, berdata ini kita menggunakan peta geospasial Indonesia dan data Badan Pusat Statistik. Kita klik OK ya. Sesuaikan. Kita kecilkan ukuran teksnya ya. Di 12 lagi saya rapi seperti ini. Ini sudah jadi ya buatan petanya seperti ini contohnya. Sudah jadi petanya ya. Oh sorry, ini ada ini, kita klik kanan, kita remove saja ini kita atur lagi, besarkan, atur seperti ini. Ini udah jadi peta ya. Kemudian untuk cara ekspor atau print, kita pilih file, dan untuk export mapnya kita pilih export.
Selanjutnya ini kita pilih formatnya, yaitu ada PDF, JPG, dan lain-lain. Ini tinggal kita print saja. Itu saya kasih contoh ya. Sekian dari penjelasan kelompok 6. Bila mana ada kesalahan kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.